Hai, selamat pagi anak-anak. Wah, senang sekali. Hari ini Miss bisa bertemu dengan anak-anak semua. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Miss berharap anak-anak dalam kondisi yang sehat. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan. Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan dalam chapel hari ini. Sebelumnya, Miss mau ajak anak-anak untuk baca satu ayat Alkitab dari Mazmur 95 ayat 6. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Yuk anak-anak, sebelum kita memulai chapel kita hari ini, kita mau berdoa ya. Semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pagi ini. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang Tuhan berikan. Pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Itu semua karena Tuhan begitu baik buat kami. Sebentar kami mau memuji Tuhan. Kami mau bernyanyi buat Tuhan. Tuhan berikan hati yang penuh sukacita ketika kami bernyanyi buat Tuhan. Kiranya Tuhan disenangkan dengan puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, yuk sekarang Miss mau ajak anak-anak untuk bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi buat Tuhan. Kita mau katakan bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Dari Senin sampai Minggu, Tuhan selalu ada buat kita. Yuk, kita mau nyanyikan lagu Senin sampai Minggu. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu, aku terus memuji-Mu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu, aku terus memuji-Mu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Wah, Tuhan Yesus pasti senang mendengar puji-pujian anak-anak. Sekarang kita mau gerakkan badan kita ya. Kita mau bernyanyi satu lagu lagi. Kita mau nyanyikan lagu He is God. Kita mau katakan bahwa hanya Tuhan, satu-satunya Tuhan di dalam hidup kita. I'm gonna
Anak-anak tahu bahwa di dalam Alkitab banyak sekali surat cinta dari Tuhan buat kita. Oleh sebab itu, kita harus rajin untuk baca Alkitab. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab hari ini, kita mau nyanyikan lagu Alkitab Buku Terindah. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Nah, anak-anak, kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk puji-pujian yang sudah kami nyanyikan. Kiranya Tuhan disenangkan dengan puji-pujian kami. Sebentar kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami mau mendengarkan isi hati Tuhan. Kiranya Tuhan yang siapkan hati kami, bukakan telinga kami, supaya kami bisa siap mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, berbicaralah, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak tadi sudah melihat video seseorang yang tidak bisa melihat. Nah, anak-anak tahu apa ya yang dirasakan oleh orang tersebut? Yuk, Miss mau ajak anak-anak untuk tutup mata. Miss akan hitung 1 sampai 5. Kita mau merasakan apa ya rasanya kalau kita tidak bisa melihat. Sekarang anak-anak tutup mata seperti ini. Miss akan hitung ya. Siap? 1, 2, 3, 4, 5. Buka mata. Wah, sekarang Miss mau tanya. Waktu tadi anak-anak tutup mata, waktu tadi anak-anak tidak bisa melihat, apa sih yang anak-anak rasakan? Tidak enak, Miss. Rasanya gelap. Aku tidak bisa melihat apa yang ada di sekeliling aku. Iya, betul. Aku juga takut, Miss. Aku tidak bisa melihat mama papa.
Betul anak-anak, itu juga yang dirasakan Bapak yang tadi ada di video itu. Bapak tadi mungkin merasa takut, merasa sedih ya karena dia tidak bisa melihat. Bapak tersebut sudah lama loh tidak bisa melihat. Mungkin dia tidak bisa melihat keluarganya, tidak bisa melihat apa yang ada di sekelilingnya. Nah, Bapak tersebut pasti ingin sembuh. Bapak itu pasti ingin kesembuhan. Dia pasti ingin bisa melihat lagi. Nah, cerita tentang Bapak yang tidak bisa melihat itu ada di dalam Alkitab. Ada di kitab Markus. Markus 10 dan Lukas 18. Miss akan ceritakan untuk anak-anak ya. Ada seorang yang bernama Bartimeus. Bartimeus ini tidak bisa melihat. Setiap hari yang dilakukan Bartimeus adalah duduk di pinggir jalan dan meminta-minta. Waktu itu, zaman dulu kalau orang memiliki kekurangan di dalam tubuhnya, seperti tidak bisa berjalan atau tidak bisa melihat, mereka tidak bisa bekerja anak-anak. Yang bisa mereka lakukan hanyalah duduk dan meminta-minta belas kasihan orang lain. Mereka minta-minta supaya mereka punya uang untuk beli makanan, untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, zaman dulu juga orang-orang belum ada kendaraan. Jadi untuk pergi dari suatu tempat ke tempat lain mereka harus berjalan kaki. Jadi setiap hari banyak orang yang melewati jalan tempat di mana Bapak Bartimeus meminta-minta. Nah, anak-anak, suatu hari Bartimeus mendengar banyak sekali orang lewat. Ya, banyak sekali langkah kaki. Bartimeus penasaran, lalu dia tanya kepada salah satu orang yang lewat, "Ada apa ini?" Lalu orang tersebut menjawab, "Yesus lewat jalan ini." Wah, seketika itu juga Bartimeus langsung berteriak, "Yesus, Yesus anak Daud, kasihanilah aku, tolong aku." Wah, anak-anak, Bartimeus ini tahu kalau Yesus itu berkuasa. Yesus sanggup menyembuhkan orang sakit. Oleh karena itu, Bartimeus ingin mendapat kesembuhan dari Yesus. Wah, waktu orang-orang mendengar apa yang dikatakan oleh Bartimeus, waktu orang-orang dengar teriakan Bartimeus, orang-orang menyuruh Bartimeus untuk diam karena Bartimeus mengganggu Yesus. Lalu Bartimeus berteriak lagi lebih kencang. Dia tidak putus asa. Dia teriak lagi, "Yesus, Yesus anak Daud, kasihanilah aku, tolong aku." Wah, mendengar itu Yesus berhenti anak-anak. Lalu Yesus menyuruh satu orang untuk membawa Bartimeus ke hadapan Yesus. Akhirnya Bartimeus dan Yesus bertemu. Lalu Yesus berkata seperti ini kepada Bartimeus, "Apa yang ingin aku lakukan kepadamu?" Lalu Bartimeus menjawab, "Tuhan, aku ingin melihat." Lalu Yesus menjawab lagi, "Melihatlah, imanmu telah menyelamatkanmu." Wah, anak-anak, seketika itu juga Bartimeus bisa melihat. Wah, Bartimeus bisa melihat apa yang ada di sekelilingnya. Dia bersorak-sorai, dia bersuka cita. Orang-orang yang ada di sekitar itu, yang melihat kejadian itu, mereka juga ikut bersorak-sorai. Mereka memuji Tuhan. Bartimeus memuji Tuhan. Sejak saat itu, Bartimeus menjadi pengikut Yesus. Nah, anak-anak, dari cerita Bartimeus ini, kita bisa tahu ya, kalau tidak bisa melihat itu tidak enak. Tapi ada satu yang lebih tidak enak. Apa itu ya? Yaitu ketika kita ada di dalam dosa. Ketika kita ada di dalam dosa, kita tidak bisa dekat-dekat dengan Tuhan. Kita tidak bisa dengar suara Tuhan. Wah, anak-anak, itu lebih mengerikan lagi. Ya, oleh sebab itu, kita harus senantiasa mencari Tuhan. Kita
harus rajin berdoa, membaca Alkitab, dan dengar-dengaran suara Tuhan. Nah, anak-anak, cerita Chapel hari ini sudah selesai. Sekarang Miss mau ajak anak-anak untuk berdoa ya. Yuk, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita firman Tuhan hari ini. Kami bisa semakin tahu kalau Tuhan berkuasa. Tuhan sanggup menyembuhkan Bartimeus dan Tuhan juga sanggup untuk menghapus dosa kami. Tuhan, tolong sucikan kami supaya kami bisa hidup terus dekat dengan Tuhan dan tidak berbuat dosa lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami mau melanjutkan kegiatan belajar kami. Kiranya Tuhan yang pimpin sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Cerita Chapelnya sudah selesai. Tapi anak-anak jangan lupa ya untuk terus mengikuti kegiatan selanjutnya. Terima kasih sudah mengikuti Chapel hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!